Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga kesucian diri kita, serta masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya pasti akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Maka pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita surat An-Naba ayat 31 sampai 36 yang menjelaskan tentang kemenangan yang diraih orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Faqad fazal muttaqun. Pasti orang yang bertakwa itu meraih kemenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jadi ayat 31 sampai 36 menjelaskan tentang kemenangan yang diraih orang yang bertakwa. Nah, kemenangan yang diraih orang yang bertakwa itu dimaknai sebagai mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Apa itu mafaza? Mafaza itu balasan dari Allah. Jazaa'an min rabbika. Balasan dari Tuhanmu yaitu Allah. Ata'an hisaba. Pemberian yang cukup berupa aneka kebun, buah-buahan, gadis-gadis yang cantik, seksi, muda, dan sebaya, aneka minuman, serta suasana tenang dan menyenangkan, tanpa omong kosong dan kebohongan. Jadi kata-katanya itu bermakna. Dan kata-katanya tuh jujur, tidak ada dusta.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Ini surat An-Naba ayat 31. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ya. Mafaza itu fauzan. Ya. Fauzan azima. Ya. Kemenangan yang sangat agung, sangat besar. Hadaiqa wa a'naba. Ya. Yaitu kebun-kebun ya, dari buah anggur. Ya. Jadi banyak sekali kebun. Ya. Ya. Kebun aneka buah-buahan ya, yang segar, ya, bikin sehat. Ya. Di antaranya adalah kebun anggur. Ya. Jadi disebutkan semua kebun, kemudian dicontohkan kebun anggur. Ya. Jadi ada keistimewaan buah anggur dibandingkan dengan buah-buah yang lainnya. Ini wajib dikaji, wajib dipelajari, wajib diteliti. Kemudian ternyata tidak hanya kebun-kebun saja ya, yang lengkap dengan aneka buah-buahan, di antaranya buah anggur, tapi juga wakawaiba atroba dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ya. Jadi kalau kata anak sekarang tuh semok, apa bu semok tuh? Seksi dan montok itu di sorga bu ya. Makanya sabar ya, bagi laki-laki ya, jangan sampai kemudian melihat ya, wanita yang bukan muhrim ya. Gitu. Kenapa? Sebab nanti ada ya, wanita yang cantiknya luar biasa, mudanya luar biasa, dan akhlaknya juga mulia dan terpuji. Kemudian yang selanjutnya waka sandikhaqa ya. Jadi untuk minumnya disediakan gelas-gelas yang penuh berisi minuman yang diambil dari sungai-sungai yang ada di sorga. Yang minumannya juga aneka ragam, aneka macam, aneka rasa. Ada susu, ada madu, ya, ada khamar, ya. Tapi khamar yang tidak bikin mabuk dan tidak bikin pusing, enak dan lezat. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ada air tawar, ya, air tawar yang benar-benar bersih, benar-benar higienis dan tidak berubah, ya, tidak berubah. Terus bersih, terus suci, terus higienis ya. Kemudian yang selanjutnya la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba ya. Di sorga itu mereka tidak mendengarkan lagwa, omong kosong, wala kidzaba, dan omong bohong ya. Nah, salah satu ciri orang yang beriman yang akan mewarisi sorga Firdaus itu selalu menghindari dari omong kosong yang disebut lagwa ya. Gitu. Kemudian di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta, jazaan sebagai balasan min rabbika, dari Tuhanmu yaitu Allah, atau ya, pemberian hisab ya, pemberian yang cukup ya, karena sudah diperhitungkan ya. Makanya ada man soma ramadana iman wa ihtisaban, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi ketika kita beribadah apapun tidak hanya iman, tapi juga harus ada yang namanya ikhlas ya. Dan juga diartikan sebagai ya, memperhitungkan ya. Memperhitungkan kan ya. Makanya ya, sederhana dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada ya,
bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Ini orang yang melakukan yang namanya perhitungan hisab ya. Walaupun sederhana, kalau nyunah insya Allah dapat surga. Walaupun besar-besaran, megah-megahan, meriah, sungguh serius, semangat, tapi kalau dalam bid'ah sia-sia, tidak akan dapat pahala. Makanya selalu imanan wahtisaban, bukan hanya iman tapi juga penuh perhitungan. Ketika kita bangun pas adzan subuh atau sebelum adzan subuh, ya, begitu selesai adzan subuh kita sholat 2 rakaat. Walaupun sunat, kalau dasarnya iman wahtisaban, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan istrinya. Ya, dunia dan isinya, bayangkan, lebih baik. Ya. Dan itu sebenarnya yang sedang dicari oleh manusia itu, ya. Kekayaan dari tanah, ya, dari rumah, ya, dari kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu tidak ada artinya yang kita cari, karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban. Ya. Dan Allah pun akan membalas dengan balasan yang cukup itu, ya, cukup memuaskan, cukup menyenangkan, ya, cukup membahagiakan, ya. Kemudian yang kedua, mafazah itu artinya mafazah, ya. Apa tuh mafazah? Lolos dan selamat dari azab Allah karena tidak menjadi orang munafik yang tidak pernah ikut berjuang, tapi ketika menang mengaku pahlawan serta gila pujian. Ya, itu ada itu. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran tuh ciri orang yang munafik itu pertama, ya, malas kalau sholat, ya. Kemudian riya kalau ibadah, kemudian apa lagi? Nah, sedikit kalau berzikir. Kemudian Rasul juga menjelaskan orang munafik itu. Apa orang munafik itu? Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diamanati dipercaya khianat, ya, orang munafik. Nah, di sini juga dijelaskan, ya, bahwa orang munafik itu tidak pernah ikut berjuang, tapi ketika menang mengaku pahlawan serta gila pujian, ya. Gitu. Kemudian, ya, la tahsabanna alladzina yafrahuna bima, ya, utu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal azabi walahum azabun alim, ya. Jadi orang yang munafik itu tidak akan lolos dari azab Allah, ya. Itu azab yang sangat perih, ya. Apa kata Allah? Kamu sekali-kali jangan menyangka, jangan menganggap, jangan mengira orang-orang yang munafik, ya, yang bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka dan mereka suka, ya, kalau dipuji dengan apa yang mereka tidak melakukannya. Ya. Kemudian jangan sekali-kali kamu nyangka mereka bisa lolos dari azab, ya, dan kemudian bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini makna daripada kemenangan, ya. Jadi kemenangan itu dapat surga, ya. Yang kedua, kemenangan itu bebas dari, lolos dari bencana di dunia dan bencana di akhirat, ya. Azab di dunia dan azab di akhirat, ya, puncaknya adalah di neraka. Itu makna kemenangan yang akan diraih oleh orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 188. Kemudian, ya, mafazah juga berarti diselamatkan dari azab Allah, ya, diselamatkan Allah dari azabnya yang pedih dan dari rasa sedih, ya. Semoga hidup aman dan bahagia, ya, sehingga hidup aman dan bahagia dunia akhirat, ya. Jadi azab itu macam-macam itu,
adzabun azim, ya, adzabun alim, ya, adzabun muhin, adzabun syadid, ya. Nah, orang yang meraih kemenangan itu oleh Allah akan diselamatkan dari azabnya, ya, termasuk azab yang sangat pedih, ya. Nah, ini firman Allah SWT, ya, wa yunajji, ya, wa yunajjillah, ya, Allah akan menyelamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan Allah meloloskan mereka, ya. La yamassuhum asu, mereka tidak akan ditimpa keburukan, maksudnya azab dan bencana. Walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih, ya. Dalam ayat lain, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, bebas dari rasa takut, kemudian bebas dari rasa sedih, ya. Ini anugerah Allah, ya. Ini pemberian Allah, ini balasan dari Allah, yaitu aman dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini kemenangan, ya. Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Yang ketiga, kemenangan itu dimaknai sebagai fauzan azima, ya. Kemenangan yang besar sebagai buah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kenapa? Sebab erat kaitannya dengan amal soleh, ya. Jadi kita tidak akan bisa beribadah dengan sempurna, dengan baik. Kita tidak akan bisa beramal soleh kalau kemudian tidak disolehkan oleh Allah, ya. Jadi kita soleh itu karena disolehkan, kita pintar itu karena dipintarkan, kita kaya itu karena dikayakan. Bahkan kita bisa tertawa karena Allah ngasih kekuatan dan kemudahan untuk tertawa. Sebab ada orang jangankan tertawa, tersenyum aja tidak mampu. Contohnya ketika, ya, diserang penyakit yang bernama stroke, ya. Ya. Jadi ketika kita beramal soleh, nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita ria, ujub dan takabur. Kenapa? Yang mensolehkan kita itu adalah Allah. Dan salah satu yang menyebabkan Allah mensolehkan kita ketika kita menjaga iman, ketika kita menjaga ketakwaan, dan ketika kita menjaga lisan, ya, dengan selalu berkata baik dan benar, ya. Jadi kalau berkata baik dan benar, insya Allah yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Dia Allah akan mensolehkan amal kalian. Bahkan lebih dari itu, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian, ya. Allah ngasih lidah tuh mudah untuk, ya, berucap, mudah untuk berbicara. Tapi di balik itu, kalau kemudian kita berbicara baik dan benar, sopan dan santun, lemah dan lembut, pertama akan disolehkan amal kita. Yang kedua, ya, dosa kita akan diampuni, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, ya. Kemudian ditutup dengan kalimat, ya, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, taat itu mengikuti itu, ya. Faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar, ya. Kemudian orang yang beriman yang dipanggil Allah adalah pertama orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariatnya, ya. Jadi Allah tuh di dalam Al-Quran berkali-kali memanggil orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa? Orang yang membenarkan Allah, orang yang membenarkan Rasulullah, dan orang yang mengamalkan syariatnya, yaitu syariat Islam,
mengamalkan Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang beramal dengan mentaatinya, ya, gitu. Jadi kalau amal dasarnya taat, ya, itu amal sekecil apapun nilainya luar biasa. Tapi kalau kita beramal tidak, ya, berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, amal sebesar apapun tidak ada nilainya, ya. Makanya orang yang beriman itu orang yang beramal dengan mentaatinya serta menjauhi maksiat, ya, yang dapat mengundang azabnya, ya. Yang ketiga, orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang istiqomah dalam perkataan, ya, sesuai dengan kebenaran, tidak dusta dan tidak batil, ya. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai omongan kita salah, ya. Jangan sampai omongan kita dusta. Jangan sampai omongan kita kosong. Jangan sampai omongan kita batil, ya. Kalau tidak, keimanan kita dipertanyakan. Kemudian orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah dan berkata benar, Allah pasti solehkan amalnya. Allah ampuni dosanya, ya. Ini dua fadilah, ya. Dua hikmah, dua keutamaan dan kebaikan kalau menjaga perkataan yang baik dan benar. Yang pertama, amalnya disolehkan, yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, dosanya diampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Kemudian kemenangan yang besar yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat kepadanya dan Rasulnya akan disandingkan dengan para nabi, disandingkan dengan para siddiqin, disandingkan dengan para syuhada, dan disandingkan dengan orang-orang yang saleh, ya, ya, sebagai teman terbaik, ya, dalam nikmatnya, ya. Oleh karena itu, ya, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka kita harus menempuh jalan yang lurus dengan mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan dikasih nikmat, ya, bersama siapa? Bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, dan bersama para sholihin. Itulah teman yang terbaik, ya. Kita tidak bertemu sekarang dengan Rasulullah, ya. Para syuhada itu, ya, yang di Uhud dan sebagainya, kita tidak bertemu. Tapi ketika kita menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita akan bertemu dengan mereka, ya. Akan didekatkan, ya, bersama mereka. Di mana? Dalam kenikmatan, dalam sorga, ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma yuti'illah, ya, siapa yang taat kepada Allah, war rasul, itu ada alif lam, ya. War rasul itu namanya isim ma'rifah. Maksudnya rasul di sini rasul yang sudah, ya, ya, diketahui, ya. Rasul yang dikhususkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, akan bersama orang-orang yang an'amallahu, ya, telah Allah beri nikmat alaihim kepada mereka, ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa? Minan nabiyyin, para nabi itu, ya, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, ya, wassolihin, dan, ya, orang-orang yang saleh, ya. Itu oleh Allah sudah diberi nikmat, dan kita akan bersama mereka tuh. Wa hasuna ulaika rafiqo. Kenapa? Karena mereka adalah, ya, teman-teman terbaik, ya. Jadi kita harus dapatkan tempat istirahat yang terbaik, tempat kembali yang terbaik, teman yang terbaik,
pasangan hidup yang terbaik, keluarga yang terbaik. Jadi kita ngumpul semuanya, bukan hanya dengan anak istri, ya, dengan keluarga saudara, kemudian orang tua, tapi juga bersama ya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini surat An-Nisa ayat 69 ya. Kemenangan yang diraih orang yang bertakwa adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga sebagai karomah terbesar dan balasan yang sempurna dari Allah di akhirat. Ya. Dan ini tidak mungkin didapat kalau belum mati. Ya. Belum mati. Ya. Nah ini ada kaitannya dengan kematian. Ya. Dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan ya kematian. Jadi mati itu ada rasanya. Tapi Allah menggunakan kata dha'iqah, ya. Rasa yang menyeluruh, ya. Jadi rasanya itu tidak hanya di tempat tertentu, ya. Kalau kita sakit gigi kan ya rasanya cuma di gigi doang, di kaki kagak. Tapi yang namanya dha'iqatul maut, rasa mati itu akan terasa dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Tapi untuk apa Allah mematikan manusia? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Dan Allah ya hanya akan membalas ya menyempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang berupa kebaikan oleh Allah akan dibalas dengan sempurna. Ya. Tapi itu baru kita dapatkan pada hari kiamat setelah kita merasakan kematian. Ya. Sebab kita tidak mungkin masuk surga kalau tidak mati dulu. Ya. Makanya ketika berbicara tentang keutamaan ayat kursi ya bahwa orang yang membaca ayat kursi itu tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ya, kematian. Makanya bagi orang yang beriman kata Rasul, kematian mendadak itu adalah rohah. Ya. Jadi istirahat. Sesuatu yang menyenangkan itu. Ya, itu. Kalau orang kafir mati mendadak itu termasuk penyesalan yang sangat luar biasa. Di samping siksaan ya yang mendatangkan penderitaan. Ya. Jadi Allah mematikan manusia itu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan ya dengan sempurna balasanmu. Ya. Tapi kemudian kata Allah, faman zuhziha aninar wa udkhila jannah faqad faz. Ya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ya, ini kita bisa bikin 2 tema nanti. Tema yang pertama, amalan yang menjauhkan dari neraka, amalan yang mendekatkan ke surga, amalan yang memasukkan ke surga. Itu harus kita kaji tersendiri itu ya. Yang bagaimana supaya kita dijauhkan dari neraka, ada amalannya. Bagaimana supaya kita dimasukkan ke dalam surga, ada amalnya. Ya. Kalau kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, berarti faqad faz. Ya. Telah mendapatkan kemenangan yang hakiki, sejati dan abadi. Dan untuk itu Allah mengingatkan, jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya, ada orang yang sibuk dengan dunia sampai lupa akhirat. Ya, ada. Nah, jangan seperti itu. Ya. Kemudian wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kata Allah. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Dan kalau kita baca Al-Quran,
yang bisa menipu manusia itu ya, pertama adalah kehidupan dunia. Banyak yang tertipu ya. Yang kedua apa? Setan itu. Jangan sampai tertipu oleh setan ya. Sebagaimana ya, bapak dan ibu kita Adam dan Hawa itu pernah tertipu oleh setan sampai kemudian dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi ini ya. Kemudian yang ketiga ya, yang menipu itu adalah orang kafir ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ya. Jangan sampai menipu kamu Muhammad ya, wara-wirinya orang kafir ya di bumi ini ya. Jadi orang kafir itu oleh Allah dikasih kebebasan, silakan mau melakukan apa saja ya, tapi nanti di akhirat mereka dikekang ya. Tangannya dibelenggu, kakinya dirantai ya, didekatkan ke dagu, dilemparkan ke neraka ya. Di dunia bebas sebebas-bebasnya, di sana tidak akan bisa bebas, bahkan dikepung ya, depan belakang kiri kanan atas bawah dengan api yang kemudian mengeluarkan asap yang hitam pekat, yang kalau dihirup dan dikeluarkan itu sakitnya luar biasa sampai teriak menjerit kesakitan. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan orang yang beriman kan tidak bebas ya, tidak bebas ya. Malam tidak boleh begadang, tapi dalam waktu yang sama jangan tidur terus-terusan. Sebagian malam gunakan untuk qiyamul lail, untuk ibadah. Nggak bebas. Makanan tidak semuanya boleh. Ada makanan yang haram, ada yang makanan yang makruh, ya ada makanan yang syubhat. Nggak bebas ya. Tapi nanti ya, di akhirat di sorga ya, dipersilakan hidup bebas sebebas-bebasnya, makan bebas, minum bebas, bersenang-senang bebas, istirahat juga bebas. Di dunia kan istirahat nggak bisa bebas, ada waktunya, dan ternyata istirahat itu lebih sebentar dibandingkan dengan kerja ya. Tapi nanti di sorga tidak ada yang namanya kerja. Yang ada adalah bersenang-senang dan beristirahat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kuncinya apa? Jangan sampai tertipu dengan kesenangan dunia yang menipu ya. Surat Ali Imran ayat 185. Oleh karena itu ya, ada doa ya yang harus kita bacakan. Mudah-mudahan hafal sehingga kita bisa kita mohonkan ketika kita sujud. Paling tidak sujud terakhir ya. Allahumma asli li dini alladhi huwa ismatu amri, wa asli li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa asli li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarin. Ya, ini ada latinnya bagi yang ini ya, karena nggak ada harokatnya ya. Nah ya Allah, perbaikilah, solehkan agamaku sebagai benteng ismahi urusanku. Solehkan, perbaiki duniaku yang menjadi tempat hidupku. Perbaiki, solehkan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasan dari segala kejahatan ya. Jadi jangan sampai ketika kita mati bertemu lagi dengan kejahatan, bertemu lagi dengan yang namanya kesedihan, bertemu lagi dengan penderitaan. Jangan ya, cukup mati itu sebagai istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana caranya? Solehkan agama, solehkan dunia, solehkan akhirat. Sisa umur kita yang tidak tahu tinggal berapa lama lagi, kita gunakan untuk menambah kebaikan, menambah kebaikan, menambah kebaikan ya, menambah ilmu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan Bu.